Mitra Nihongo no Shinta desu. Oke minasang, hari ini kita belajar 4 bunke minasang. Ya. Yang pertama yaitu kata benda o, kata kerja. Lalu yang kedua kata benda de, kata kerja. Selanjutnya kata kerja maseng ka, dan yang terakhir kata kerja masyo. Oke, hajimashou. Hai minasang, kata benda o, kata kerja, ada partikel o di situ ya. Partikel o di situ digunakan untuk menjelaskan objek dari kata kerja. Contohnya, gohang o tabemasu, gohang o tabemasu, makan nasi. Nasinya sebagai objek, tabemasnya adalah predikatnya minasang kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oke minasang, contoh yang kedua, sandoichi o tabemasu, sandoichi o tabemasu, makan sandwich. Tadi udah makan nasi, makan sandwich, jangan lupa minum, nanti seret ya. Kohi o nomimasu, kohi o nomimasu, minum kopi. Atau kalau misal tidak suka kopi, kohinya bisa diganti jusu, jusu, jus minasang. Jusu o nomimasu, jusu o nomimasu, minum jus. Hai minasang, ada sepeda nih di departemen store misalnya. Ya, membeli sepeda. Jitensha o kaimasu, jitensha o kaimasu. Lalu tisatsu, tisatsu, tisatsu o kaimasu, tisatsu o kaimasu, membeli kaos. Tadi kata kerjanya ada tabemasu, nomimasu, kaimasu. Masih banyak kata kerja lagi minasang. Ya, nanti minasang coba baca-baca lagi di buku, dibuka. Oke, sekarang kita ke rebung ya minasang. Untuk rebung yang pertama, anata wa tabako suimasu ka? Anata wa tabako suimasu ka? Apakah Anda merokok? Tabako sebagai objek, suimasnya adalah kata kerja. Suimas artinya menghisap. Tabako suimasu ka? Menghisap rokok. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti merokok. Karena itu bentuk kalimat tanya, ada ka, tabako suimasu ka? Jawabannya hai atau iye. Kalau hai berarti hai suimasu, hai suimasu. Kata kerjanya tidak berubah, tetap suimasu. Tapi kalau jawabannya iye, iye suimaseng, iye suimaseng, tidak merokok. Dari suimas berubah menjadi maseng, suimaseng. Oke minasang, sekarang kita lanjut ke rebung yang kedua. Kesa nani o tabemashita ka? Kesa nani o tabemashita ka? Kenapa bentuknya masta? Karena kesa artinya tadi pagi, berarti sudah terjadi. Sudah terjadi berarti lampau ya minasang. Bentuk lampau yang awalnya kata kerjanya bentuk mas, tabemas, berubah menjadi masta, tabe, masta. Kalau misal nomimas berubah menjadi nomi, masta. Kesa nani o tabemashita ka? Tadi pagi makan apa? Terus dia nggak makan apa-apa nih. Nani mo tabemaseng deshita. Nani mo tabemaseng deshita. Dia tidak makan apapun. Tabemaseng. Tabemaseng itu tidak makan. Karena bentuk lampau ditambah deshita. Tabemaseng deshita. Oke minasang, kita ke bunke selanjutnya. Kata benda de, kata kerja. Kalau tadi kita belajar kata benda o, kata kerja, contohnya kohi o nomimasu, sekarang kita tambahkan tempatnya. Contohnya, kisaten de kohi o nomimasu, kisaten de kohi o nomimasu. Di situ menggunakan partikel de. Kenapa menggunakan partikel de? Karena kohi o nomimasu itu merupakan aktivitas.
Jadi partikel D itu menunjukkan tempat di mana dilakukannya suatu aktivitas. Kisaten de kohiyo nomimasu. Minum kopi di kafe. Atau yang selanjutnya, uchi de sake o nomimasu. Uchi de sake o nomimasu. Minum sake di rumah. Minum sake di rumah. Atau yang suka baca nih ya biasanya kalau hari Sabtu. Uchi de hon o yomimasu. Uchi de hon o yomimasu. Membaca buku di rumah. Kita lihat ke reibungnya ya minasang. Yang pertama, doko de sono kutsu o kaimashita ka? Doko de sono kutsu o kaimashita ka? Di mana kamu membeli sepatu itu? Di mana kamu membeli sepatu itu? Dijawab nih, depato de kutsu kaimashita. Depato de kutsu kaimashita. Karena kalimat tanyanya bentuk masta, berarti menjawabnya bentuk masta. Depato de kutsu kaimashita. Hai, oke minasang. Sekarang kita ke reibung yang kedua. Doko de sono jitensha o kaimashita ka? Doko de sono jitensha o kaimashita ka? Tanya nih, di mana membeli sepeda itu? Di mana membeli sepeda itu? Jawab. Misal, depato de jitensha o kaimashita. Depato de jitensha o kaimashita. Membeli sepeda di department store, di depato. Kaimashita, bentuk lampau. Oke, minasang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat adegan berikut ini. そうですね。リリンさん、はい。昨日の夜は何をしましたか？ラーメンを食べました。そうですか。どこのレストランで食べましたか？大阪のレストランで食べました。いいですね。Hai, oke minasang. Di adegan tadi ada dua orang yang sedang ngobrol. Laki-laki bertanya, Kino no yoru nani o shimashita ka? Kino no yoru nani o shimashita ka? Kemarin malam melakukan apa? Lalu dijawab, ramen o tabemashita. Ramen o tabemashita. Dia makan ramen. Makannya di mana? Osaka no restoran de tabemashita. Osaka no restoran de tabemashita. Menggunakan partikel de karena menunjukkan tempat dilakukannya aktivitas. Hai, oke minasan. Sekarang kita ke bungke nani-nani masen ka? Nani-nani masyo. Nih, masen ka masyo. Masen ka digunakan untuk mengajak lawan bicara. Sedangkan masyo digunakan untuk merespon ajakan lawan bicara. Atau juga bisa digunakan untuk mengajak. Lalu apa bedanya ya? Bedanya kalau masenka itu lebih mengutamakan perasaan lawan bicara. Jadi ada rasa hormat untuk menghormati perasaan lawan bicara. Oke minasang, kita lihat reibungnya ya. Reibung yang pertama minasang. Issho ni kohiyo nomimasen ka? Issho ni kohiyo nomimasen ka? Maukah minum kopi bersama? Maukah minum kopi bersama? Nomimashou. Nomimashou. Ya, ayo minum. Ya, ayo minum. Lalu reibung yang kedua, minasang. Tokyo e ikimasen ka? Tokyo e ikimasen ka? Maukah pergi ke Tokyo? Maukah pergi ke Tokyo? Jawabannya, ikimashou. Ikimashou. Ya, ayo pergi. Ya, ayo pergi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat adegan kaiwa berikut ini. Lili-san, hisashiburi desu ne. O genki desu ka? はい、元気です。
お買い物ですか？ちょっと。あ、これからお仕事とかありますか？いえ、別に何も。じゃあ、よかったら、あそこの喫茶店でコーヒーでも飲みませんか？いいですね. Ikimashou. Oke, minasang. Tadi ada 2 orang teman yang berpapasan ya. Mereka berpapasan nih di minimarket ya. Hisashiburi desu ne. Ya, lalu temannya karena sudah lama nggak ketemu nih kan, ngajak untuk minum kopi ya. Asoko no kissaten de, asoko no kissaten de, kohi demo nomimasen ka? Asoko no kissaten de, kohi demo nomimasen ka? Maukah minum kopi, sekedar minum kopi di kafe sana? Ya, asoko no kissaten. Temannya menjawab, ikimashou, ikimashou. Ya, ayo pergi. Bisa ikimashou, bisa nomimashou ya minasang. Kalau ikimashou, ya ayo pergi. Kalau nomimashou, ya ayo minum. Hai minasang, tes no jikan desu. Saatnya kita tes minasang. Tes yang pertama. Ya, lihat ilustrasi berikut ini. Soalnya, Budi-san wa nani-nani de nani-nani o yomimasu. Budi-san wa nani-nani de nani-nani o yomimasu. Ya, minasang, kotae wa nan desu ka? Kira-kira jawabannya apa minasang? Hai, oke, sekai desu. Benar minasang. Jawabannya Toshokan dan Hong. Budi-san wa Toshokan de Hong o yomimasu. Budi-san wa Toshokan de Hong o yomimasu. Budi membaca buku di perpustakaan. Budi membaca buku di perpustakaan. Kita ke tes yang kedua minasang. Lihat ilustrasinya. Siti-san desu ne. Budi-san bertanya nih, Siti-san, uchi de nani o shimasu ka? Uchi de nani o shimasu ka? Kira-kira apa jawabannya? Oke, untuk jawaban kalian kami tunggu di kolom komentar di bawah ini. Baik minasang, tadi kita sudah belajar tentang kata benda o, kata kerja. Lalu kata benda de, kata kerja. Kemudian ada kata kerja masenka, ya, dan ada lagi kata kerja masho. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Ja, kore de jugyo ga orimasu. Ja, mata. Bunkades. Minasan, shitteimasu ka? Ada beberapa etika mandi yang harus kita ketahui ketika kita tinggal di Jepang. Ketika kamu mandi di onsen atau pemandian air panas, dilarang mengenakan baju renang ataupun pakaian dalam. Kamu harus masuk tanpa mengenakan apapun. Akan tetapi, ada beberapa pemandian air panas yang memperbolehkan mengenakan baju renang. Sebelum berendam, basuh dan bersihkan badanmu di luar air. Jangan rendam handukmu di dalam air, dan sebisa mungkin jangan sampai rambutmu terendam juga. Jika airnya terlalu panas dan kamu tidak bisa masuk ke dalam air karena panas, tanyalah kepada orang di sekitarmu apakah tidak masalah untuk menambahkan air dingin. Karena sangat tidak sopan jika kamu menambahkan air dingin tanpa bertanya kepada orang lain terlebih dahulu. Ambillah foto ketika tidak ada orang di sekitarmu saja. Patuhilah peraturan jika di situ tertulis dilarang mengambil foto. Ketika kamu sudah selesai dan keluar dari air, keringkanlah badanmu dengan menggunakan handuk sebelum masuk ke ruang ganti. Dan yang terakhir, berhati-hatilah. Jangan terlalu lama berendam di dalam air, karena kamu akan merasa pusing.